Interview adalah salah satu kesempatan saya untuk lebih mengenal seorang praktisi human capital. Udah tahu banget tuh metode STAR yang biasa digunakan para praktisi human capital. Situation, task, action, dan result. Kayak clear. Kita harus menyamakan mindset dulu nih. Interview adalah salah satu kesempatan saya untuk lebih mengenal. Saya mau validasi perusahaan. Selama ini perusahaan itu saya kenal dari website, dari YouTube-nya, dari Instagram-nya, dari LinkedIn-nya, dan dari sosial medianya para karyawan di situ. Jadi teman-teman, yang pertama kali mindset-nya interview itu, saya pengen bener, ibarat kayak milih jodoh gitu loh. Ini bener nggak ya istri atau suami saya? Kan gitu tuh. Selama ini saya ngelihatnya di Instagram, saya ngelihatnya hanya singkat nih. Bener nggak ya? Gitu. Nah, kalau udah bener, baru saatnya teman-teman mempromosikan diri langsung di hadapan perusahaan. Jadi saya pengen mengajak pada teman-teman semuanya bahwa proses interview itu equal, sama-sama membutuhkan. Teman-teman membutuhkan perusahaan itu, perusahaan juga membutuhkan teman-teman. Dan itu ketemunya di saat interview yang waktunya nggak panjang, ya maksimal 45 menit, 1 jam, gitu teman-teman. Proses interview ini, kalau salah, gitu ya, ini dampaknya sama, equal dua-duanya. Teman-teman semuanya merasa nggak nyaman seperti ini, ya teman-teman bisa aja pinter berkata-kata misalnya gitu ya, kemudian bisa menaklukkan HRD, tapi nggak bisa dipungkiri teman-teman, itu begitu juga perusahaan. Perusahaan itu ketika dia dapat orang dan proses seleksinya dia nggak tepat, itu yang terjadi juga sama teman-teman semuanya. Nggak nyaman, dua-duanya nggak nyaman. Interview itu ketemu langsung. Nah kalau prosesnya kurang tepat, si industrinya juga akan mengalami persoalan, karyawannya ataupun employer-nya juga akan mengalami persoalan. Seperti ini kondisinya. Begitu juga ini nih, kalau sama ya perusahaan itu dapetin orang yang tepat, maka perusahaan happy, employer-nya juga happy. Nah, ini para praktisi SR nih, bahwa proses seleksi itu adalah proses putting the right person in the right place. Ini SR nih. Oke, saya itu kalau di proses seleksi itu menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat, kayak main puzzle itulah. Nah, sudut pandang teman-teman juga begitu. Oke, proses semua seleksi termasuk interview itu adalah proses di mana saya ingin mengetahui, tadi udah yang ngetahui, apakah value, culture dari perusahaan itu sesuai nggak sama saya, gitu ya. Kalau sesuai, saya akan masuk di situ. Saya hari ini akan menggunakan metode STAR. Teman-teman kenali satu metode STAR yang biasa digunakan para praktisi human capital. Situation, task, action, dan result. Kayak clear. Jadi teman-teman udah tahu nih, kita pakai metode STAR. Ya, menstrukturkan apa yang diucapkan teman-teman menggunakan metode STAR. Karena metode STAR ini, teman-teman, ini dipakai oleh praktisi human capital untuk cara yang paling mudah dan murah gitu untuk assessment. Assessment itu banyak banget, salah satunya STAR interview ini dipakai oleh para praktisi human capital. Nah, teman-teman harus mengetahui itu supaya teman-teman nyambung tuh bahwa yang dilakukan oleh praktisi human capital itu pakai salah satunya metode STAR yang paling sering. Nah, sebenarnya metode STAR interview ini sebenarnya aktivitas ngobrol-ngobrol kayak tadi ya. Ingat situasinya apa, tugasnya apa, aksi yang dilakukan apa, dan resultnya apa. Selalu seperti itu. Di perkenalan juga begitu. Ya, teman-teman, ini metodenya ya STAR. Ya, di sini ya. Ini nggak wajib, yang beautiful exit ketika perkenalan aja. Ketika perkenalan dan ketika closing aja di sini. Nah, teman-teman, kondisi perusahaan yang teman-teman pilih seperti apa? Ya. Terus permintaannya seperti apa? Tolong tuliskan di sini nanti ya. Ya. Nah, self value-nya apa? Passion-nya apa? Di sesi kemarin udah sama Mbak Ria ya. Udah bikin personal branding canvas kemarin ya. Tuliskan di sini yang paling menonjol apa, teman-teman. Nah, ceritakan situasinya yang relate dengan posisi. Ya, relate dengan posisi dan requirement dari si perusahaan itu. Nah, nih sekarang nih. Penting banget ya ini ya. Teman-teman, hindari yang tidak dapat dianalisa. Ini dari sudut pandang human capital. Ya. Teman-teman, tolong hindari yang sini ya. Jawaban-jawaban yang seperti ini nih, tolong dihindari nih. Gitu ya. Saya lebih suka melihat gambaran besar lebih dahulu sebelum saya membuat rekomendasi strategi misalnya. Ini nggak bisa dianalisa, teman-teman. Kalau yang ini dapat dianalisa. Pada waktu itu, ketika disuruh cerita ya, pada waktu itu saya pikir penting bagi kita untuk meningkatkan pelayanan. Jadi saya menyarankan untuk merancang formulir feedback umpan balik dari pelanggan. Sehingga kita dapat melihat apa yang dipikirkan oleh pelanggan tentang produk kita. Nah, ini. Baru ini dapat dianalisa. Karena si praktisi human capital itu nuliskan ini loh, teman-teman. Oh, dia nuliskan, oh oke, ini.
Nah, nanti setelah itu akan disimpulkan, dibandingkan. Yang ini dapat dianalisa, yang ini nggak bisa, teman-teman. Jawaban seperti ini. Karena nanti biasanya human capital minta izin untuk merekam biasanya. Record, saya izin record ya. Karena nanti akan dia dengarkan lagi nantinya. Nah, gunakan kata saya, bukan kami. Gitu ya. Pada waktu itu ini hindari. Karena kami itu siapa berarti kan gitu. Kami itu jamak gitu ya biasanya. Pada waktu itu kami melakukan persiapan yang diperlukan. Ini saya tahu maksudnya tawaduk atau rendah hati gitu ya. Tapi di dalam interview bilang aja kalau itu memang peranan teman-teman, bilang saya. Pada waktu itu saya mengusulkan. Gitu ya. Nah itu teman-teman semuanya. Ini contoh ya, untuk mengundang pihak yang terkait dengan proyek pembangunan pengelola objek wisata di Bantul. Saya pikir penting untuk melibatkan pihak lain sehingga saya membuatkan undangan dan agenda pembahasan. Oke, itu ya teman-teman ya. Ini udah pakai star banget nih kayak gini nih. Situasinya diceritakan, tugasnya apa, dan hasilnya seperti apa. Udah belajar bersama-sama prinsip penting bahwa selection process is about putting the right person in the right place. Saya doakan nih teman-teman semuanya bisa keterima di posisi yang terbaik. Dan ingat, hubungan yang baik, nanti teman-teman berkarir dimanapun, itu diawali dari good communication. Gitu teman-teman semuanya, saya Nur Hadi Irbat, mohon undur diri.